Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, bahwasanya kita hidup di alam dunia ini bukan maunya kita, bukan kehendak kita. Ini semata-mata adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau misalkan kita yang mau, tentunya kita bisa pilih-pilih orang tua kita siapa, ya. Lalu kita tinggalnya di mana, atau juga kita bisa pilih jadi orang kaya dari keluarga kaya atau keluarga-keluarga yang punya jabatan. Itu kalau kita bisa pilih. Tetapi kita menyadari bahwa keberadaan kita di alam dunia ini semata-mata kehendak dan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, memberikan kesempatan hidup kita di alam dunia ini, kira-kira untuk apa? Apa cuma sekedar begitu-gitu aja? Rasanya tidak. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada maksud dan tujuan. Nah, kalau kita itu mau bertanya, kita hidup di alam dunia ini mau ngapain? Maka tentunya kita bertanya kepada yang menciptakan kita. Karena kalau kita tanya kepada manusia lain, maka tentunya bisa jadi jawabannya macam-macam. Mari kita kembali kepada Allah. Nanya sama Allah. Untuk apa ya Allah engkau menciptakan aku, engkau memberikan kesempatan aku hidup di alam dunia ini? Tanya sama Allah. Maka diantaranya adalah dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56, Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jelas bahwa tugas kita di alam dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Menyembah di sini konteksnya adalah melaksanakan berbagai macam yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dan inilah yang kemudian disebut dengan ibadah. Nah, inilah yang harus kita sadar, bahwa segala aspek kehidupan kita kudu bernilai ibadah. Dan kita tahu ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdho, ada ibadah ghairul mahdho. Yang mahdho ibadah itu adalah yang telah Allah tentukan, yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah, nggak bisa diganggu gugat. Ibadah mahdho, waktunya, tempatnya, tata caranya, di mana itu dilakukan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ibadah haji itu adalah ibadah mahdho. Di mana tempatnya? Di Mekah. Udah Allah tentuin. Jangan inti ngarang-ngarang ya, bikin di tempat-tempat di kampung inti masing-masing, nggak bisa. Yang namanya orang menunaikan ibadah haji itu adanya di kota Mekah. Jadi udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setahun sekali. Ya, nggak bisa berulang-ulang kali. Ya, dulu ada orang yang punya pemikiran, punya usul. Bagaimana kalau haji itu tidak sekali dalam satu tahun, 2 kali atau 3 kali?
Karena apa? Karena pernah terjadi musibah terowongan Mina. Karena orang pada numpuk keluar masuknya dalam satu terowongan, ya akhirnya apa? Main tindih-tindihan. Ribuan orang mati, termasuk juga warga negara Indonesia. Lalu ada pemikiran, karena yang menunaikan ibadah hajinya itu banyak dari seluruh dunia, maka alangkah eloknya kalau haji itu tidak cuma 1 kali, kalau paling tidak 2 kali. Itu menurut mereka. Apakah itu bisa diperkenalkan? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena ini adalah ibadah mahdoh. Kita bangun pagi, ya, kita melawan rasa ngantuk kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat subuh, ya, berjamaah di masjid. Apa yang terjadi? Baru 2 rakaat udah selesai. Padahal kita pikir kita masih punya tenaga yang cukup. Karena punya tenaga yang cukup, mending saya enggak 2 rakaat, saya mau tambahin 4 rakaat atau 8 rakaat. Apakah boleh? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena ibadah yang mahdoh itu adalah ibadah yang sudah diformat dari sononya. Kita cuma melaksanakan saja. Jadi bahwasanya kita hidup di alam dunia ini mutlak tugas dan kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hamba-hambanya, kepada kita untuk melaksanakan ibadah, tapi Allah tidak mengambil keuntungan. Allah tidak ambil kepentingan atas segala ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Artinya dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidun minkum ma zada zalika fi mulki syai'ah." Sekiranya manusia yang pertama dan yang terakhir, makhluk Allah dari jenis jin dan manusia itu seluruhnya bertakwa kepada Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu semuanya, maka Allah nyatakan itu sama sekali tidak menambah kekuasaanku. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka itu pujur, kekuasaan pun aku tidak akan menjadi kurang. Jadi Allah sama sekali tidak ditentukan oleh ibadah seseorang. Mau orang itu beribadah atau dia mau kufur, dia munafik, itu sama sekali Allah tidak merugi. Sementara Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, kepada kita yang beriman untuk beribadah. Tapi Allah tidak mengambil keuntungan. Maka pertanyaannya adalah, kepada siapa keuntungan itu? Maka tidak lain keuntungan itu kembali kepada manusia yang melakukan. Jadi manusia dengan dia melaksanakan ibadah, maka Allah tidak mengambil keuntungan bagi manusia itu sendiri dengan dia melaksanakan ibadah. Untuk apa? Dengan ibadah itu dia bisa menjadi manusia yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itulah manusia kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.